Jadi saudara-saudara, mengikuti Tuhan membutuhkan pengorbanan. Hidup dalam kebenaran menuntut sebuah pengorbanan. Saudara mungkin pernah mendengar sebuah istilah yang mengatakan no cross, no crown. Jadi apabila kita mau mengikuti Tuhan, maka kita harus belajar untuk berkorban. Yesus menyampaikan kalimat itu bahwa kalau engkau ingin jadi muridku, maka engkau harus pikul salib dan sangkal diri. Ini adalah pernyataan penting yang disampaikan oleh Yesus. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan bahwa jika Yesus menggenapi kehendak Bapanya dengan berduri di atas kepala, maka kita menggenapi kehendaknya dengan berduri di dalam daging. Duri dalam daging itu apa? Salib yang kita pikul. Duri dalam daging itu apa? Penyangkalan diri atau sikap yang rela berkorban. Karena hanya dengan demikianlah kita bisa menjadi murid Kristus. Bapak Ibu, murid Kristus ini beda dengan orang percaya. Detik ketika engkau mengalami pengampunan Tuhan atas segala dosa-dosamu. Detik di mana ketika engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan telah mati bagi dosa-dosamu. Detik ketika kita mengalami kelahiran baru, maka kita disebut sebagai orang percaya. Tapi kita tidak boleh tinggal hanya tetap menjadi orang percaya. Kita harus naik satu tingkat lagi, yakni menjadi murid Yesus. Dan untuk menjadi murid Yesus, kita harus memikul salib kita, menyangkal diri kita, dan rela berkorban demi kepentingan Tuhan. Saya sungguh percaya ketika kita memiliki sikap hati yang demikian, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apabila di sana tidak ada salib, maka tidak akan ada kemuliaan. No cross, no crown. Tidak ada salib, maka tidak akan ada yang namanya mahkota. Rela berkorban artinya apa? Saya sudah menyinggung sedikit di depan atau bahkan di hari Jumat kemarin. Rela berkorban itu artinya sikap yang mau mengorbankan sesuatu demi kepentingan Tuhan. Bapak Ibu, tanda dari setiap orang percaya itu adalah dia memiliki hati yang rindu untuk menyukakan Tuhan dari waktu ke waktu. Jadi ini tanda dari orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, maka saya seringkali menepis perkataan orang yang mengatakan enak ya jadi orang Kristen karena dosa telah ditebus sehingga bisa bikin dosa dengan mudahnya. Saya katakan tidak. Penebusan darah Yesus yang terjadi bagi orang yang percaya kepadanya bukanlah izin untuk melakukan dosa yang baru. Ya, karena pengampunan itu tidak gratis. Pengampunan itu terjadi dengan darah Yesus yang mahal. Sehingga setiap mereka yang menghargai pengorbanan Kristus yang telah mencurahkan darahnya yang mahal di atas kayu salib, tidak akan melakukan dosa apalagi dengan sengaja, hanya karena dia tahu bahwa Yesus telah menebus dosanya. Sekali lagi, pengampunan dalam Kristus itu tidak gratis. Mungkin berbeda dengan yang lain, yang dimana pengampunan gratis sehingga orang bisa bikin dosa dengan mudahnya. Kenapa? Karena pada akhirnya Allah mengampuni dengan gratis. Tapi dalam kekristenan tidak demikian. Engkau tahu dan saya tahu memang kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Artinya cuma-cuma, tapi saudara perlu ingat bahwa keselamatan yang cuma-cuma itu dibeli dengan darah yang mahal. Makanya kenapa para rasul menekankan banyak sekali ayat mengenai hal ini. Bahwa dimana ketika seseorang mengalami pengenalan akan Tuhan dan disengaja berbuat dosa, maka dia sama seperti anjing yang kembali kepada muntahnya dan babi kepada kubangannya. Petrus bahkan mengatakan, dia tidak ingin melakukan dosa lagi. Kenapa? Karena dia tidak mau menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya atas dosa yang dia lakukan. Jadi penebusan dalam kekristenan, dalam Kristus bukanlah izin untuk berbuat dosa. Tapi ketika kita mengalami penebusan daripada darah Yesus, itulah yang menjadi alasan kita ketika kita hidup, kita mau menyenangkan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Sikap hati yang demikian merupakan sebuah bukti bahwa engkau adalah orang percaya. Jadi ketika kita menyebut diri kita sebagai orang percaya, seharusnya di sana ada satu tanda, di mana hati kita dipenuhi dengan keinginan yang membara
untuk menyenangkan Tuhan dari waktu ke waktu. Maka sebagai hamba Tuhan, saya berdoa biar sikap hati yang demikian menjadi milik bagian setiap Bapak Ibu yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Bahwa dimanapun kamu berada dan kapanpun itu, kehidupanmu adalah kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Ya. Jadi rela berkorban adalah sikap hati yang mau mengorbankan sesuatu demi kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan di atas kepentingan setiap kita. Itulah sikap hati yang rela berkorban. Bagi orang percaya, kepentingan Tuhan di atas kepentingan setiap kita. Ya. Dan kemudian ada orang yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, berkorban bagi Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Itu tidak mudah. Saya katakan betul. Berkorban demi kepentingan Tuhan tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Amin. Tidak mudah tidak berarti tidak mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya seringkali mengoreksi akan hal ini. Ada begitu banyak di antara kita yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul ya? Bahkan seringkali kita menyanyikan itu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Semua kita mampu untuk mempercayai bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia mampu mengerjakan segala mujizat. Menyembuhkan orang sakit. Bahkan Alkitab mengatakan dia membangkitkan orang mati. Semua kita tidak pernah akan meragukan. Ini sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat. Tapi tahu tidak saudara, bahwa Tuhan yang perkasa bukan hanya mampu membuat mujizat dalam kehidupanmu. Tapi dia juga mampu membuat engkau hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan itu bukan hanya punya telinga untuk mendengarkan seruan minta tolong kita. Dia juga punya mata untuk melihat setiap kelakuan kita. Ya. Jadi kita tidak boleh tebang pilih. Kita bukan hanya harus mempercayai bahwa dia mampu melakukan mujizat, tapi kita juga harus percaya bahwa dia juga mampu melepaskan saya dari setiap kebiasaan buruk dan membuat saya mampu untuk menghidupi kebenaran. Mampu untuk berkorban demi kepentingan kerajaan Allah. Ini yang harus kita percayai. Ya. Satu kali saudara-saudara saya pimpin ibadah di satu sekolah. Ini sekolah kejuruan dan anak-anak di sekolah tersebut khususnya kelas 2 atau kelas 3 akan turun PKL. Maka sebelum mereka turun PKL dibuatlah ibadah agar mereka itu bisa PKL dengan baik, ya pergi dengan baik, pulang dengan baik. Karena ada begitu banyak pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu, ya karena ini sekolah kejuruan untuk siswa perempuan, ya. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tempat mereka PKL. Maka guru-guru dengan keprihatinan yang luar biasa mengadakan ibadah, artinya memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyertai sehingga anak-anak ini selamat dan bahkan dijauhkan dari orang-orang jahat. Maka saudara-saudara, satu kali ketika ibadah penutupan dibikin sebuah kebaktian kebangkitan rohani, pada waktu itu saya yang pimpin ibadah. Kemudian worship leader mulai memimpin pujian. Kemudian ada satu pujian yang dinaikkan, ya kurang lebih pujian itu mengatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Sementara saya pun menyanyikan pujian ini sambil mengangkat tangan saya dengan perasaan yang penuh haru, berharap bahwa Tuhan tolong campur tangan dan memberkati anak-anak siswa ini. Kami ibadah di lapangan, saya penuh dengan air mata pada waktu itu. Dan tiba-tiba ada kalimat itu berbicara dalam hati saya. Tuhan sepertinya berkata, ya Tuhan ngomong begini, bahwa ya memang saya ditinggikan di atas langit dan bumi. Bahkan sekalipun manusia tidak memuji saya, tidak berkata bahwa saya ditinggikan di atas langit dan bumi, saya memang telah tinggi mengatasi langit dan bumi. Tapi yang menjadi keinginan Tuhan, Tuhan bukan hanya ingin bertakhta di atas langit dan bumi, tapi dia mau bertakhta dalam hati dan kehidupan orang percaya. Ya,
Saudara, kita bisa nyanyi, tinggikan dirimu. Tapi apakah benar Tuhan itu tinggi dalam kehidupan saudara? Dengan kata lain, apakah dia benar-benar menjadi Raja dan Tuhan dalam kehidupanmu? Karena itu yang paling penting. Sekalipun kita menyanyikan ribuan jutaan lagu yang meninggikan kebesaran Tuhan, tanpa itu pun Tuhan sudah tinggi. Tanpa itu pun memang dia bertakhta mengatasi segala sesuatu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah Tuhan bertakhta dalam hati dan kehidupanmu? Ya, ini yang paling penting yang harus kita sadari dalam kehidupan setiap kita. Karena kalau Tuhanlah yang menjadi Raja atas kehidupan, maka engkau akan rela berkorban demi kepentingan Tuhan. Saya berharap engkau mendengarkan ini dan menangkapnya, Bapak Ibu, sehingga engkau kemudian sebagai orang percaya mulai menghidupi kehidupanmu untuk menyukakan Tuhan dari waktu ke waktu, meskipun di dalamnya engkau perlu berkorban. Haleluya. Kalau dia Raja atas hidupmu, dia Tuhan atas hidupmu, maka engkau akan melakukan apapun demi kepentingannya.